Ada kabar miring yang cukup mengejutkan datang dari pemerintah yang akan memberi lahan tambang kepada perguruan tinggi dan UMKM. Setelah sebelumnya ormas keagamaan juga sudah dapat jatah bagi-bagi kue dari negara. Kue sumber daya pertambangan yang konon negara punya banyak tanah dan kuasa, di mana seharusnya sumber daya alam itu dikelola untuk kepentingan publik. Dalam konteks ini patut kita akui pemerintah sudah melangkah terlalu jauh, salah haluan dan kehilangan arah. Pemerintah nampak terjebak dalam euforia emas hitam yang berkilau di pegunungan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Bukannya fokus menyelesaikan persoalan yang sudah ada, pemerintah justru membuka lebih banyak lubang konflik dengan menarik ormas keagamaan dan kampus ke dalam kekacauan ini. Yang lebih mengherankan, ada petinggi kampus dan tokoh ormas keagamaan yang tergiur dengan skema ini, tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah, tanpa peduli pada dampak sosial dan ekologis. Nampaknya, para petinggi-petinggi itu ingin mendadak kaya dengan menguasai lahan-lahan itu. Padahal di atas tanah tersebut, masyarakat adat telah berjuang habis-habisan dalam mempertahankan hak hidup mereka yang selama ini justru sering digusur, dikriminalisasi, dan dimiskinkan oleh kepentingan tambang. Bukannya mendengar jeritan rakyat, pemerintah malah menutup mata dan pura-pura tuli. Dengan skema penambangan modal nekat itu, konflik horizontal dipastikan akan semakin sulit dihindari. Semakin banyak aktor yang terlibat, semakin banyak kepentingan yang berbenturan, semakin besar kerusakan lingkungan, dan semakin dekat kita dengan bencana sosial dan ekologi. Apakah itu bagian dari strategi yang disengaja? Seolah ada yang ingin melihat Indonesia runtuh dari dalam, kacau balau oleh konflik yang berkepanjangan. Kalau baru sekedar wacana, mengapa pemerintah begitu ngotot? Data konflik dari tahun ke tahun sudah berbicara. Pada 2024 saja, ada 41 konflik agraria di sektor pertambangan yang mencakup 71.101 hektar dan berdampak pada 11.153 keluarga. Angka ini meningkat dibandingkan 2023 dengan 32 konflik di lahan 127.525 hektar yang merugikan 48.622 keluarga di 57 desa. Jika semua digabungkan, total konflik agraria tahun 2024 mencapai 295 kasus dengan area terdampak lebih dari 1,1 juta hektar, mempengaruhi 67.400 keluarga di 349 desa. Sekali lagi bahwa sejatinya wacana itu adalah jebakan besar bagi keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Percaya atau tidak, keputusan itu bisa membuka ruang baru bagi ketidakadilan struktural dan memperluas konflik horizontal dan agraria di Indonesia. Kalau terjadi konflik, siapa yang diuntungkan? Seharusnya pemerintah lebih dulu merespon tuntutan masyarakat adat yang telah lama berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak mereka yang dirampas. Banyak dari masyarakat adat kehilangan ruang hidup, dikriminalisasi, dan mengalami ketidakadilan dalam pengolahan sumber daya alam. Memang semua kebijakan bisa dibungkus dengan alasan ekonomi, tetapi logika ekonomi tidak bisa digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang sembrono. Kita punya BUMN, BUMD, dan perusahaan lokal yang seharusnya diprioritaskan. Bukankah tambang yang dikelola dengan baik oleh mereka bisa meningkatkan pendapatan daerah dan nasional? Jika itu terjadi, dana yang diperoleh bisa dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, bahkan mendukung masyarakat adat dan agama tanpa perlu menciptakan konflik baru. Lihatlah negara-negara maju seperti China, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Kampus mereka tidak terlibat dalam bisnis tambang, melainkan fokus pada riset dan inovasi teknologi pertambangan. Organisasi keagamaan di negara-negara tersebut juga lebih banyak bergerak dalam advokasi moral dan sosial, bukan menjalankan industri ekstraktif. Pejabat kita sering melakukan studi banding ke luar negeri, tetapi mengapa kebijakan yang diambil justru bertolak belakang dengan praktik terbaik di negara-negara maju itu? Jika negara-negara maju tidak melakukan itu, mengapa Indonesia justru nekat